Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tips dan trik atau ya sesuatu yang itu insya Allah bermanfaat buat teman-teman. Saya doakan teman-teman sekarang kondisinya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini kita pengen ngobrol tentang apa ini? Tentang kan kita ini posisi lagi di Cina nih sekarang gitu kan. Untuk ke Cina tuh kira-kira persiapannya apa aja sih gitu. Itu ya. Ya, oke. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan sharing tentang untuk persiapan berangkat ke Cina, atau ya mungkin secara umum, traveling secara umum, tapi ini khususnya untuk ke Cina. Itu apa yang kita persiapkan. Nah, sebelum kita ngobrolin tentang persiapan, ini perlu diketahui bahwasanya kita itu berangkat ke Cina itu kurang lebih berapa hari ya? 5 harian ya. 5 hari. Jadi 5 hari 3 malam, karena ada 1 malam yang itu di perjalanan teman-teman. Yeah. Jadi 5 hari 3 malam, dan alhamdulillah sekarang udah malam ketiga. Malam ketiga, besok malam itu udah nggak di hotel lagi, langsung ke bandara. Oke. Jadi apa nih persiapannya? Yang pertama, Bu? Persiapannya penting buat kita nyiapin paspor. Jadi kayak surat-surat dokumentasi, maksudnya kayak paspornya diurus dulu jauh-jauh hari gitu kan. Habis itu termasuk kayak kartu-kartu identitas penting ya, seperti KTP gitu kan. KTP aja sih ya. Yang penting KTP itu. Ya. Jadi buat teman-teman kalau ke Cina, khususnya ke Hainan ya, itu nggak perlu visa. Jadi cukup paspor aja. Tapi kalau di negara-negara lain yang itu butuh visa, maka kita juga harus menyiapkan visanya. Jadi bukan hanya paspor tapi juga visa. Tapi alhamdulillah kalau di Cina, khususnya di Hainan yang kami hari ini itu ke sini ya, itu nggak pakai visa. Jadi cukup paspor aja. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen keliling dunia ya kan, ke luar negeri, itu segera pastikan teman-teman untuk buat paspornya dulu. Ya paling enggak buat paspor dulu lah. Iya benar. Karena kami dulu juga awal mulanya seperti itu. Benar. Jadi punya keinginan untuk keluar negeri, tapi belum tahu mau kemana sebelumnya. Akhirnya apa? Wis, yang penting punya paspor dulu deh. Urusan nanti kepake apa enggak urusan nanti. Tapi setidaknya itu menguatkan sebuah kemauan, sebuah niat, sebuah tekad untuk kita itu ada keinginan, ada impian untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri. Dan itu juga apa, kayak di satu sisi tuh kayak jadi kayak doa gitu, kayak semacam kayak jinx yang kalau kita ngelakuin ini tuh yang ini pasti bakal terjadi gitu. Jadi kita punya paspor dulu lah gitu. Ntar kayak apa, ibaratnya kayak keinginan kita untuk keluar negeri tuh kayak seolah dipermudah, ada aja jalannya gitu. Ada aja, misal kita entah itu lewat apa kerjaan gitu kan, entah itu kita mandiri backpackeran, itu mesti ada aja apa ya jalannya, istilahnya kalau kita udah memulai apa startnya dulu tuh insya Allah next stepnya tuh dipermudah. Iya benar, dipermudah gitu. Iya. Jadi sama seperti ketika teman-teman itu contoh misal pengen umroh ya kan. Nah, pengen umroh setidaknya bikin paspor dulu, atau setidaknya DP dulu ke travel gitu kan. Urusan terkait masalah berangkatnya kapan itu udah sambil jalan sambil ikhtiar, insya Allah Allah itu melihat ya kan niat kita, tekad kita, keseriusan kita, maka kita akan dipanggil sama Allah untuk mewujudkan impian kita tersebut. Karena apa? Kita sudah memantaskan diri, di antaranya dengan membuat paspor tadi ya kan. Nah, buat teman-teman yang itu punya keinginan untuk
luar negeri, keliling dunia, belajar banyak hal yang itu ada di alam semesta ini, silahkan buat teman-teman bisa. Yang pertama adalah buat paspor dulu. Untuk urusan nantinya itu mau dipakai atau enggak, wis bismillah sambil jalan. Oke, yang pertama adalah persiapannya adalah bikin paspor dan menyiapkan dokumen yang itu perlu untuk dibawa. Oke, kemudian yang kedua Bu, apa Bu? Yang kedua itu kita harus cari tahu kayak apa tentang musimnya di negara tersebut ya. Jadi nggak harus di China. Jadi musim apa, habis itu kira-kira suhunya berapa, untuk mengantisipasi barang-barang yang khusus yang kita perlukan ya. Kayak kalau misalnya di musim di musim dingin di bawah 0 derajat itu kan nggak mungkin kita cuma pakai jaket biasa kan. Jadi harus ada yang berbulu ada gitu, terus dalamnya tuh ada lapisannya kayak gitu. Jadi pengetahuan kita tentang negara tersebut tuh juga perlu ya sebelum kita mengunjungi ke negara itu gitu. Jadi bisa dibilang itu kita harus punya pengetahuan tentang negara ini kayak gimana. Mungkin boleh jadi bukan hanya terkait masalah musimnya saja, ya kan? Culture-nya yang itu ada di negara tersebut itu gimana, kebiasaan mereka seperti apa, kemudian terkait makanannya seperti apa. Karena apa? Ya mau nggak mau kita juga harus tahu teman-teman. Contoh misal makanannya di sana itu kebanyakan rasanya itu hambar dan lain sebagainya, maka kan kita itu tahu apa yang harus kita persiapkan gitu kan. Bukan hanya pakaiannya saja. Kemudian contoh misal teman-teman mau bawa sambal dari Indonesia gitu kan. Orang Indonesia kan nggak bisa hidup tanpa sambal. Iya, bawa sambal kah atau bawa kering tempe atau apa gitu ya. Itu juga silahkan bisa teman-teman persiapkan. Atau mungkin cari tahu tentang kamar mandi kalau umpamanya di negara tersebut itu bagaimana. Karena apa? Ya boleh jadi berbeda dengan yang ada di Indonesia gitu kan. Kayak di Cina ini kamar mandinya untuk di toilet ya, toiletnya itu pakai tisu ya, jadi kan. ceboknya tuh nggak ada air gitu. Nggak ada air kayak di Indonesia air. Jadi cuma pakai tisu. Jadi teman-teman kalau umpamanya nggak persiapan mungkin nggak tahu, kaget gitu kan. Nah, persiapannya gimana ya? Contoh misal bawa tumbler, sehingga apa? Kalau umpamanya sebelum masuk kamar mandi atau toilet itu ambil dulu airnya di wastafel, itu seperti itu. Dan lain sebagainya. Banyak hal yang itu kita harus cari tahu pengetahuan tentang negara yang itu mau kita kunjungi. Oke, kemudian yang ketiga Bu. Yang ketiga apa yang ketiga ya? Yang ketiga teman-teman juga harus persiapkan obat-obatan. Ya, jadi karena masing-masing kita itu kan memiliki daya tahan tubuh yang itu berbeda-beda. Jadi pastinya juga harus dipersiapkan. Jangan sampai ya ketika kita berangkat kemudian di perjalanan itu ada sakit yang itu khusus yang ada dalam diri kita dan kita lupa bawa obatnya, kemudian kebingungan. Karena apa? Kalau kita itu sakit ya kan, sakit di negara orang itu nggak nyaman karena kita itu boleh jadi nggak tahu bahasanya. Dan katakan kalaupun kita itu bisa bahasa Inggris, bahasa internasional, itu belum tentu mereka bisa, orang yang itu kita ajak bicara gitu kan. Jadi kita harus benar-benar berusaha. Untuk yang pertama adalah menjaga kesehatan kita sebelum kita traveling ya kan, sebelum kita ngetrip, dan juga bawa obat-obatan yang itu kita butuhkan kalau umpamanya misal sakit kita kambuh dan lain sebagainya. Karena kemarin ada salah satu teman kita yang itu satu trip sama kita itu lagi sakit ya kan. Ketika perjalanan dan ketika mau masuk ke Cina di imigrasi itu terlihat sakit, akhirnya apa? Diisolasi dulu untuk diperiksa. Ini sakitnya kayak gimana? Jadi cek darah dan lain sebagainya. Wah, itu ribet teman-teman. Jadi diusahakan sebelum traveling, sebelum trip itu teman-teman harus istirahat ya, cukup, supaya apa? Ketika berangkat itu dalam kondisi fit, dalam kondisi sehat. Oke, kemudian yang terakhir. Yang terakhir itu kayaknya
penting banget juga untuk kita tuh bikin itinerary. Jadi kayak rencana perjalanan gitu. Misal hari pertama kita mau apa? Ini ibarat kita backpackeran ya, nggak pakai travel nggak pakai travel agent gitu. Jadi hari pertama, misal kita nginepnya di hotel mana, terus abis itu transportasinya nanti naik apa, abis itu destinasi wisata selanjutnya kemana gitu tuh kayak penting banget sih gitu. Berarti loh. udah Jadi di plan. Plannya itu yang penting gitu. Terus kayak apa untuk biayanya itu juga penting banget juga untuk dipersiapkan kayak gitu. Ya, jadi teman-teman sebelum berangkat ke luar negeri, teman-teman udah harus punya rundown. Jadi jangan sampai ya kan berangkat dari Indonesia kemudian ke Cina, ke Jepang, ke Korea atau ke Swiss dan lain sebagainya, kemudian cuma pindah makan sama pindah tidur doang gitu kan. Sayang Sekali gitu kan. Jadi buat teman-teman yang itu pengen traveling ke luar negeri atau sebenarnya nggak harus ke luar negeri, contoh misal dari Surabaya kemudian ke Bali, Surabaya ke Jogja atau ke Bandung, kan kita harus tahu nih hari ini itu mau kemana aja, besok mau kemana aja, kemudian besoknya lagi mau kemana aja. Nah ini biaya yang itu butuh dipersiapkan itu apa aja. Nah, itu kan harus diperhitungkan dan otomatis itu juga akan memperhitungkan berapa baju yang itu kita akan bawa ya kan. Kemudian itu nanti akan berefek juga ini kita harus sanggup berapa nih, harus punya budget berapa nih untuk liburan kali ini. Nah, itu seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen liburan, contoh misal wishlistnya itu setiap tahun sekali lah paling enggak ke luar negeri gitu kan. Nah, itu di budget ya kan. Contoh misal dalam setahun itu sekali ke luar negeri itu di budget. Contoh misal kalau main cuma berdua aja ya kan sama istri, atau mungkin kalau umpamanya udah punya anak ya sama anaknya, itu contoh misal wis pokoknya budgetnya untuk liburan kali ini 20 juta. Nah 20 juta ini di breakdown, ini untuk apa, wis pokoknya cukup nggak cukup 20 juta budgetnya. Itu seperti itu. Nah kalau umpamanya 20 juta misal ya kan kita itu nabung gitu ya, menyisihkan uang yang itu kita dapatkan setiap bulannya, entah itu teman-teman yang itu pegawai dapat gaji contoh misal 5 juta ya kan, nah, disisihkan 2 juta, disisihkan 2 juta tiap bulan, 2 juta. Atau buat teman-teman yang pengusaha yang punya usaha itu juga disisihkan 2 juta. Nah itu kan dalam waktu 1 tahun ya kan itu ketemunya 24 juta ya kan, ketemunya 24 juta. Nah, budget ini yang itu kita pergunakan untuk traveling. Itu seperti itu. Jangan sampai mengganggu budget-budget yang lain ya. Itu seperti itu. Benar. Kan di waktu ke Cina ini kan kita karena rombongan ya, rombongan terus pakai travel itu di hari pertama sama kedua tuh kaget gitu ya. Maksudnya kok full banget gitu. Jadi istirahat cuma berapa jam gitu kan. Begitu nyampe terus istirahat cuma berapa jam, harus mandi, terus breakfast jam berapa gitu kan, terus kita nanti berangkat jam berapa gitu. Ternyata kalau dipikir-pikir juga ya karena ini mumpung kita lagi ke Cina, lagi ke negara yang istilahnya nggak sering kita kunjungin gitu, makanya harus dimanfaatin untuk datang ke wisata-wisata yang emang signature-nya dari negara itu gitu. Jadi emang kayak gini ya, emang harus padat gitu jadwalnya. Kalau misalnya cuman sekedar datang terus mendadak pengen kesini tuh kayaknya sayang juga ya gitu loh. Maksudnya nggak ada jadi sebelumnya tuh emang harus kita cari tahu kita pengen kemana. Kalau dari kota ini misalnya kayak kita ke Sanya dulu ya kemarin tuh, terus baru ke Haiko. Nah itu tuh khasnya sana tuh mana aja gitu, ke patung Dewi Kuan Yin, dan itu emang bagus banget gitu. Keren. Bener. Sayang lah maksudnya kalau dilewatkan gitu. Itu luasannya berapa hektar? Itu luas 500 luas banget teman-teman. Hektar. Kita ke pantai juga gitu kemarin. Jadi ya penting lah untuk nge-plan perjalanan kalau keluar negeri gitu ya. Karena ya kita berdua itu termasuk bukan yang
bisa ujuk-ujuk datang langsung Iya. bener, emang harus ke plan. Jadi harus di plan teman-teman. Supaya apa? Supaya nggak Bisa ukur-ukur lah. iya, dan kita itu bisa tahu kapan harus cepat, kapan harus lambat. Kita itu tahu gitu loh. Kalau umpamanya semuanya serba dadakan, itu akhirnya apa? Pasti ada yang itu ketinggalan, nggak persiapkan dengan baik, itu pasti. Akhirnya apa, yang harusnya itu kita bawa jaket misal, kemudian karena nggak ngeplan, wah, coba aja tadi itu tahu kalau mau ke sini, pasti kan bawa jaket, itu kayak gitu. Ya benar-benar. Ya, contoh misal, kalau umpamanya kita tahu kalau umpamanya di pantai itu nggak ada yang jualan, misal ya, ini misal, kalau umpamanya ada yang itu nggak jualan minuman yang itu mungkin halal gitu kan, minumannya semuanya bir gitu kan, misal. Nah, itu ya kita pasti persiapan, ya kan, Bawa air minum sendiri. bawa air minum sendiri. Tapi karena kita nggak tahu, tiba-tiba ke sana, ya kan, maka ya akhirnya haus, akhirnya nyesel, kenapa sih kok nggak di plan sebelumnya. Itu seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, itulah sharing kita pada kesempatan kali ini, bagaimana supaya kita bisa ngetrip ya, traveling dengan nyaman ya, dengan enak, enjoy, bahagia ya, bukan traveling yang itu bikin bad mood ya. Jadi yang pertama adalah persiapkan apanya? Persiapkan dokumennya. Kemudian yang kedua adalah persiapkan apa tadi ya? Pengetahuannya tentang benar. negara yang akan kita kunjungi atau kota yang akan kita kunjungi. Kemudian yang ketiga tentang kesehatan kita, sama obat-obatan kita harus bawa. Kemudian yang keempat terakhir tentang rencana perjalanan. Nah, jadi itu yang harus kita persiapkan teman-teman semuanya. Dan insya Allah kalau itu semuanya kita itu bisa tata dengan rapi, kita persiapkan dengan baik sebelum kita melakukan trip, maka insya Allah perjalanan kita akan menjadi perjalanan yang itu membahagiakan, bukan malah membuat kita bad mood. Ya. Benar. Oke, mungkin itu saja sharing kita pada kesempatan kali ini. Mungkin ada kata-kata dari apa ya? Diana. Untuk nyemangatin aja kali ya. Sekali keluar negeri pasti ketagihan. Maksudnya bakal pengen, oh kalau ke Cina tuh kayak gini ya. Oh pengen ya selanjutnya pengen ke Inggris atau ke Eropa atau kemana gitu. Soalnya karena kita tuh datang ke negara yang betul-betul tuh jauh beda dari rumah gitu, dari Indonesia gitu. Oke, nanti insya Allah akan ada pembahasan selanjutnya teman-teman, terkait masalah apa sih positif dan negatifnya kalau mau kita traveling ke luar negeri. Nantikan sharing-sharing kita selanjutnya. Oke, see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.